Jadi kalau dimulai di Nganjuk, oh ternyata Nganjuk. Polri melaksanakan vaksinasi serentak Indonesia. Mereka pun juga diwongno ini loh. Proses pencairan bantuan pangan non-tunai BPNT yang sekarang diberikan tunai di Kabupaten Nganjuk tahun 2022 periode Januari sampai Maret sudah selesai disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sekitar 112.000 keluarga penerima manfaat di Nganjuk telah menerimanya sebesar 600.000 untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Pada kenyataannya masih ada praktek curang yang dilakukan oknum-oknum untuk memperoleh keuntungan baik itu pribadi maupun kelompok. Di antaranya, mengarahkan para penerima bantuan untuk membelanjakan uangnya ke salah satu tempat. Ada juga yang melakukan pemotongan setiap penerima bantuan dengan alasan pemerataan. Artone, Mbah? Nempor. Nempor. Oh, maam. Dari itu Mbah Nik teng pundi niki? Ngene Mbak Ni. Oh, Mbak Nik. Mbak Nik niku bagian apa? PKH. Oh, PKH nggih. Oh, nggih, nggih. Disimpan struke, Mbah nggih? Seperti yang dijelaskan Nathan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, bahwa penyaluran tahap pertama merupakan MOU antara PT Pos Indonesia dengan Kementerian Sosial. Tugas dari Dinas Sosial untuk memperlancar proses penyalurannya. Untuk masalah pembelian, setelah penyaluran juga masih menunggu arahan apakah Permensos masih berlaku apa tidak. Bu, asal napa, Bu? Telur kali Brambang. Telur kali Brambang. Wonten paksaan untuk ke warung? Ndak. Ndak nggih. Tapi semuanya belum terbelanjakan nggih. Bar niki tumbas malih napa damel kebutuhan sehari-hari. Dua tahap pertama, Pak. Evaluasinya gimana, Pak? Ya, evaluasinya ya perlu kita sampaikan nanti setelah kita berkoordinasi dan melaporkan hasilnya ini kepada Pak PRT Bupati, bahwa penyaluran kemarin itu kerjasama Kementerian Sosial dengan PT Pos Pusat. Jadi kita menerima hasil dari MOU tersebut yang pelaksanaannya 3 bulan Januari, Februari, Maret itu. Lah untuk masalah kendala atau problematika yang ada di lapangan di situ saya melihat untuk pengaduan itu ada di nomor pos. Jadi kita tugasnya di kabupaten kota ini itu untuk memperlancar proses penyaluran. Kalau masalah pembelian dan lain sebagainya itu kita juga tidak aturan yang konkret itu ya kita juga susah. Apakah ini Permensos itu masih berlaku atau tidak? Kalau berlaku itu untuk penyaluran sekarang ini ya ada evaluasi juga ya kurang pas. Kalau dikatakan itu sudah tidak berlaku itu kan belum ada pencabutan. Jadi ini nanti kendala-kendala yang ada di lapangan nanti kita sampaikan ke Pak PRT Bupati untuk menjadi bahan evaluasi. Untuk sosialisasi itu sebenarnya kantor pos sendiri itu hanya menyalurkan apa ikut bersosialisasi itu, Pak? Kalau sosialisasi otomatis MOU dengan pos pusat kan ada tugas pokok fungsi yang diemban oleh PT Pos. Di situ juga sudah jelas disampaikan bahwa untuk penyaluran, ini ya PT Pos sendiri. Kalau ada kendala-kendala itu tadi ada nomor yang disampaikan oleh mungkin KPM atau warga masyarakat kalau ada kendala ya di PT Pos itu. Sebenarnya untuk Dinas Sosial sendiri ada aduan Pak dari masyarakat Pak terkait bantuan ini Pak. Mungkin ada yang dipotong terus mereka datang ke sini Pak. Selama ini saya belum dengar masalah pemotongan, masalah enggak. Ya cuma berita-berita itu. Kalau memang itu oknum, ya moga silakan dilaporkan, disampaikan ke apa itu hotline yang sudah ada di selebaran PT Pos itu. Ya. Untuk menanggapi adanya pemaksaan untuk pembelian di BUMDes, sedangkan aturannya masih belum dicabut ke e-warung itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ya ini nanti evaluasi, kita tidak bisa memutusi ini
benar ini salah, ya nanti ini untuk bahan evaluasi kita sampaikan ke Pak PLT Bupati untuk laporan ke Kemensos melalui provinsi. Jadi itu, ini kendala di lapangannya seperti itu. Semua problematika yang terjadi di lapangan tentu menjadi evaluasi bagi pemerintah Nganjuk untuk dilaporkan melalui provinsi. Masyarakat penerima bantuan diharapkan bijak untuk membelanjakannya karena aturan yang dibuat bukan untuk dilanggar tapi juga harus ditaati dan dilaksanakan. Dari Nganjuk, Radian Netral 7 melaporkan.